Hi guys, it's week 2 into marathon training. Di week 0, week 1 fokusnya itu lari base training, dan di week 2 ini mulai berasa satu hal yang sedikit mengganggu. Bisa nggak sih hidup saya tetap berjalan walaupun di tengah-tengah latihan? Karena training maraton itu sifatnya panjang, jadi intensitasnya mungkin nggak akan terlalu berat begitu ya. Tapi makan waktunya yang lama. Jadinya jadwal-jadwal yang lain itu kalau nggak bisa diatur dengan baik, jadinya bisa keteteran. Dan di minggu kedua ini sendiri, saya harus menyelesaikan 50 kilometer dalam 1 minggu. Karena waktunya juga bertambah, lelahnya juga bertambah. Jadi sesi yang tadinya setengah jam larinya bisa lebih ada energi buat ngerjain yang lain. Sekarang sesi yang 1 jam itu kayak udah capek aja gitu. Dan di minggu ini banyak hari-hari dimana saya akhirnya susah untuk tidur ya. Seperti yang kita tahu, tidur itu adalah waktu yang sangat penting untuk kita bisa recover both mentally and physically. Kalau misalnya kita nggak bisa recover, maka training kita, mood kita, kesehatan mental kita itu juga akan terdampak. Buat teman-teman yang follow saya karena saya adalah seorang psikolog, tentu saya sangat menekankan betapa pentingnya tidur itu ya. Cuman sebagai manusia juga saya nggak imun dari kesulitan untuk tidur ya. Jadi saya juga bisa mengerti bagaimana teman-teman yang mungkin kesulitan tidur itu yang nggak segampang, minum obat aja, tidurnya coba pagian aja. Nggak segampang itu, saya bisa mengerti banget. Beberapa jam sebelum tidur, apa sih yang harus kita lakukan? Rutinitas apa yang perlu kita lakukan supaya membuat tubuh kita rileks? Misalnya, mandi air yang dingin gitu ya, nggak terlalu panas. Kenapa? Mandi air yang terlalu panas itu bisa meningkatkan detak jantung dan akhirnya bisa membuat kita untuk sulit tidur. Dan untuk badan kita itu lebih rileks juga dibutuhkan suhu yang lebih rendah. Jadi kalau misalnya menurut riset sendiri, it's suggested between 18 to 24 degrees room temperature supaya badan kita lebih nyaman dan bisa rileks untuk tidur begitu ya. Selain itu juga penggunaan gadget. Saya merasa di minggu ini mulai kayaknya lebih sering menggunakan gadget pas menjelang tidur. Saya coba buat terapkan app lock gitu ya. Jadi kayak dikunci menjelang tidur. Saya sih setnya mulai dari jam 9 gitu. Sampai besok pagi jam 9 pagi juga. Jadi 12 hours of social media break. And for the last few days, I feel so much better. I feel more energized. I feel calmer. I feel more relaxed before sleeping. Ya kadang masih kayak ada kebiasaan untuk kayak, aduh pengen lihat nih gitu. Cuman itu yang harus kita biasakan. Bahwa masa iya sih sebelum tidur saya harus melihat kehidupan orang lain dulu. Saya harus melihat what's going on in this world gitu. Daripada itu, apa yang perlu kita refleksikan di dalam hari kita. Hari ini kita udah ngapain aja sih? Apakah kita bisa mengingat kembali hari-hari kita yang kita udah jalani? Nah, itu yang akhirnya bisa membuat kita lebih tenang, lebih rileks. Tentu yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu kita. Saya juga bekerja dan saya kerja kantoran gitu ya, jadi ada jadwal shiftnya gitu. Dan selain itu saya juga menangani klien-klien. Jadi saya perlu mengatur waktu saya untuk training gitu ya. Selain itu, saya juga merupakan seorang ayah. Saya dan istri saya menjaga anak berdua aja gitu ya. Jadi kita harus saling gantian gitu. So time management is very important, but this is something that we are already used to. Also another thing is that my wife also runs. Jadinya kita emang harus gantian. Yang bekerja untuk kita adalah saya bangunnya lebih pagi dan istri saya larinya pas sore. Memang istri saya larinya frekuensinya nggak sebanyak saya, cuman bagaimana kita mengatur waktu itu juga menguji bagaimana kita bisa berkomunikasi dan saling bekerja sama. Dan sekarang kita coba bahas day per day-nya ya. Dan di week kedua ini, di hari Senin itu masih sama ya, rest day ya. Jadi Senin itu selalu rest day, waktu kita untuk relax, istirahat. Saya kerja sih ya, tapi
nggak ada training. Dan di hari Selasa, saya mulai trainingnya dengan lari berjarak 10,2 km dan itu berhasil saya selesaikan dalam waktu 1 jam 8 menit. Pace average-nya itu di 6:49 dan rata-rata heart rate-nya itu adalah 156 BPM ya. Dan 10K saya berusaha buat tetap stay di zone 2, tapi semoga dapat deh average heart rate ya. Dari tadi sih kayak naik terus, cuman saya berasa emang lebih light ya, kakinya hari ini kayak lebih ringan gitu, jadi kayaknya lebih bisa nge-push. I know I have to have a recovery session gitu ya. Dan di hari Selasa itu seperti biasa, saya juga melakukan strength training leg day. Saya nambahin bebannya sedikit, saya tambahin reps-nya sedikit, ada beberapa yang saya tambahin reps-nya juga. Dan di hari Rabu, ini saya tahu banget it's a recovery day. Saya nggak peduliin pace-nya berapa, saya nggak peduliin ya udah lambat jalan juga nggak apa-apa. Dan saya selesainya itu di 6 km selama 48 menit. Itu average pace-nya di 8:08. Buat teman-teman yang udah sering lari pasti taunya ini pace-nya lambat sekali gitu ya. Tapi nggak apa-apa guys, karena kita tahu recovery run itu sangatlah penting juga ya, dan pace orang itu pasti setiap orang bisa berbeda-beda. Hari ini lumayan humid sih. Heart rate-nya bisa di zone 2 and average-nya 149. Di bawah 150. Terus di hari Kamis saya harus pick up the pace lagi. Saya harus naikin lagi gitu ya jaraknya. Dan saya berlari sejauh 8 km. Dan ini moving time-nya di 1 jam pas. Terus average pace-nya di 7:34. Udah selesai 8 kilo. Capek banget sih. Kakinya fresh, ringan, tapi heart rate-nya yang naik kayaknya gara-gara kurang tidur tadi. Capek banget guys. Tadi udah sempat mau berhenti, cuman saya coba buat paksain. I think it's more of a mental ya. Dan ternyata saya itu salah baca. Pas saya mau lari, saya pikir itu 8 kilo gitu ya. Tapi ternyata harusnya tuh saya lari sejauh 9 km gitu. Pas udah selesai baru saya sadar dan ya udah mau nggak mau. Jadinya saya harus compensate di hari Sabtu dijadiin 7 kilo. Tapi sebelum hari Sabtu, hari Jumatnya saya nggak recovery baik karena saya capek banget. Terus nggak sesuai juga jadwalnya, lagi banyak kerjaan, terus ada klien juga. Jadi akhirnya saya hanya push-pull day ke gym gitu ya. Dan di hari Sabtu saya melakukan easy recovery run lagi. Dan recovery run ini juga sama, saya nggak ngelihat pace-nya. Saya menyelesaikan jaraknya di 7:02 km, moving time-nya di 58 menit, dan pace-nya di 8:16. Jadi lebih lama ya bahkan pace-nya dibandingkan di hari Rabu gitu. Average heart rate-nya di 150 BPM, so it's good. Dan ini bener-bener banyak jalannya sih. Kalau misalnya lari atau lagi training gitu ya, orang kayak nanya, jalan nggak sih atau full lari terus gitu. Ya boleh jalan ya, nggak ada yang ngelarang gitu, ada waktunya juga. Kalau misalnya kita lagi capek ya istirahat, gak apa-apa dong. Saya ingat banget, saya akhirnya melakukan interval di sini, sprint interval ya. Sprint intervalnya itu 7 set 1 menit dikali 4:45 pace-nya gitu. Tapi I think karena saya pakai sepatunya itu yang lebih berat, jadi saya ngerasanya kayak kakinya agak males buat ngangkat gitu ya. So, pace-nya sih harusnya bisa lebih better gitu. Memang sesuai sih average-nya di around 4:30 sampai ada yang hit 3:35 gitu ya.
Cuman berasanya kayak agak sluggish gitu kakinya. Setelah interval ini masih ada cooldown sejauh, seingat saya 2 kilometeran, dan itu udah capek banget. Jadi kebanyakan jalan aja, dan saya udah nggak video tuh setelah itu karena berasanya kayak udah capek banget. Oke, dan yang terakhir itu adalah di long run-nya. So, long run di hari Minggu itu sangatlah sakral ya. Morning guys, ini jam 5.23, lagi on the way ke CFD di Jakarta. Cuman ternyata hujan lumayan deras, jadi ya kemungkinan besar lari bakal hujan-hujanan. Tetap harus lari karena nggak ada hari lain lagi. 5.57, hujannya di Senayan udah lumayan reda, sekarang jadi kayak gerimis-gerimis aja. So thankfully dia mereda. Yuk, today 19 kilo. Enaknya adalah adem banget, anginnya emang lumayan enak gitu ya. Dingin udah pasti, ditambah sepi banget CFD. Kekurangannya adalah basah, nggak enak gitu ya, lepek, dan berat jadinya. Karena bajunya, vestnya, sepatunya itu semua basah. Terus ada beberapa bagian di CFD itu yang sampai banjir gitu. Jadi airnya sampai masuk ke sepatu semua gitu. Dan yang angkat jadi berat banget gitu, sepatunya jadi berat. Dan itu saya menyelesaikan long run-nya di 19 km. Sesuai dari plan-nya ya. Moving time-nya itu di 2 jam 18 menit dan average pace-nya di 7.16. I start very slow. Dan saya lari ini bersama istri saya ya. Jadi pace-nya di awal itu lumayan pelan sih. Saya pace-nya di 8 menit per kilometernya. Dan itu perlahan-lahan saya tingkatin. Saya mulai naikin pace-nya itu setelah kilometer 12 sih seingat saya ya. Tapi ya balik lagi, heart rate-nya ya pasti akan naik karena emang udah lama juga, udah training lama, jaraknya udah jauh juga, dan ya badannya semakin panas gitu. Jadi heart rate-nya pasti naik. And I'm glad I did the long run, and rasanya setelah long run itu capek banget ya kali ini ya. Kayaknya ini yang terjauh selama November kemarin ya. Jadi terakhir saya lari half marathon itu di November tahun lalu, 2025, itu di IPB Run ya, di 21 km. Dan ini terjauh setelah it's been so long gitu. Tapi kalau misalnya bisa di-summarize, week 2 ini bukan cuman mengajarkan saya tentang jarak, tetapi juga tentang memberikan dan mengatur ruang yang saya miliki. Jadi begitu aja week 2. I hope you guys enjoy this video. And I hope you guys follow this series. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, silahkan di-like, ditonton sampai habis. Dan kalau misalnya ada komentar, kalau misalnya ada feedback, silahkan komentar aja di bawah. Please make sure you subscribe. I will see you again in week 3. See you.